Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Seorang pria yang terluka di wajahnya ditemukan tewas di kali. Seorang siswi dicabuli oleh bapak dan pamannya. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung melakukan inspeksi mendadak di pasar antisipasi roti berbahan zat berbahaya. Seorang siswi SMK di Lampung Tengah jadi korban pencabulan bapak kandung dan pamannya. Polisi yang mendapat laporan langsung membunuh para tersangka. Polisi awalnya menangkap SG, paman korban. Penangkapan diwarnai isak tangis keluarganya yang tidak menyangka dengan perbuatan bejatnya. Dalam pengembangan lanjutan, polisi kemudian menangkap SP, bapak korban yang sehari-hari berprofesi sebagai sopir truk. Keduanya ditangkap di rumahnya masing-masing di Kecamatan Bumi Ratu Nuban tanpa melawan. Menurut polisi, pencabulan korban oleh ayah dan pamannya ini terungkap setelah korban bercerita kepada guru di sekolahnya yang kemudian dilaporkan ke polisi. Awalnya korban dicabuli oleh pamannya. Saat dilaporkan ke bapaknya, justru malah jadi korban pencabulan kedua kalinya. Telah terjadi pelaku asusila terhadap anak yang mana yang dilakukan oleh paman dari korban dan orang tua kandung korban. Pelaku sendiri saat ini sudah diamankan di Polres Lampung Tengah. Beberapa pakaian korban dan hasil visum dari rumah sakit disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Terus waspadalah dengan pencuri motor, karena mereka berkeliaran di mana-mana. Terbaru, para pelaku mencuri motor di kantor desa Bawang Tirto Mulyo, Kecamatan Banjarbaru, Tulang Bawang. Para pelaku menggasak motor seorang pegawai kantor desa ini saat pemiliknya sedang bekerja. Banyak motor sebenarnya. Ada sekitar 5 motor. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku 2 orang mengendarai motor berboncengan. Satu pelaku menunggu di motornya dan satu lagi mencuri motor korban. Keduanya kemudian kabur membawa motor curian dengan arah yang berbeda. Nah, ditanyain motor sampean itu siapa yang bawa gitu loh. Nah, terus si korban ini kan langsung gerak cepat toh Mas. Lihat posisi motor di balai ini memang nggak ada karena kunci itu dia pegang gitu loh. Nah terus adiknya itu sempat ngejar lah di situ. Nah sempat kejar-kejaran itu kehilangan jejak itu di terminal Menggala. Pencurian motor dilaporkan korban ke polisi dan hingga Selasa siang kemarin pelakunya belum ditangkap. Korban menyerahkan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali pelaku. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Ini murah, mau penyelesaian masalah. Murah ini perwakilan. Kalau bagus aja. Kericuan terjadi saat pertemuan demonstran dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas PU Lampung Selatan pada Selasa siang. Kepala Dinas PU Hasbi tidak terima dituduh bersalah karena tidak merekrut kontraktor lokal untuk menggarap proyek yang dikelola di Dinas PU. Keributan mereda setelah dimediasi polisi. Para pendemo kemudian menggelar orasi di halaman kantor Dinas PU. Sebagai masyarakat lokal, kita mengajukan bagaimana kita nih sebagai pengusaha untuk diberdayakan.
Karena kita sudah 3 tahun kita semenjak kepala dinas ini menjabat, kita tidak pernah bekerja di sini. Dan selanjutnya ketika kita sudah melakukan orasi di sini dan kita sudah diundang ke dalam, itu sudah perwakilan 6 orang. Artinya yang akan kita lakukan di sini adalah ke depan akan kita laporkan langsung ke KPK. Untuk rekanan semua maju. Sementara itu, Dinas PU Lampung Selatan menyatakan pengelolaan proyek telah sesuai aturan. Selama ini pengerjaan proyek telah melalui tahapan lelang secara terbuka melalui layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE. Dua LPSE itu sudah ada di LPSE itu. Dibuka seluruh Republik Indonesia yang lihat itu, lelang itu. Jadi aneh, AI itu nggak ngerti. Kok dia kurang setir sama dia, cegat saya tantang dia. Berarti kan suka tidak suka kalau begininya. Apa salah saya? Kok saya nggak salah digasak kayak itu ya saya melawan. Semua kalau diinjak dan gigit Pak. Pernyataan Kepala Dinas PU Lampung Selatan tidak sepenuhnya diterima oleh pedemo. Sebab selama ini proyek yang dilelang juga diduga sudah memiliki tuan atau nama pemenangnya. Para kontraktor Lampung Selatan ini mengancam akan menggelar demo serupa jika tuntutan mereka tidak segera direalisasikan. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Benar-benar terhadap kearifan lokal kepada Masalah tunggakan utang dana bagi hasil atau DBH oleh Pemprov Lampung kepada Pemkot Bandar Lampung tampaknya akan segera selesai. Masalah DBH akan dituntaskan setelah penjabat atau PJ Gubernur Lampung Syamsuddin datang ke Pemkot dan menemui Wali Kota Bandar Lampung pada Selasa siang. Utang dana bagi hasil yang belum dibayar lebih dari 100 miliar rupiah. Itu untuk utang di tahun 2023 saja dan belum ditambah lagi dengan hingga pertengahan tahun ini. Dana bagi hasil yang dikelola Pemprov berasal dari pungutan pajak kendaraan, bahan bakar kendaraan bermotor hingga pajak rokok. Membahas terkait dengan persoalan-persoalan yang belum selesai yang antara provinsi dengan Bandar Lampung, di antaranya persoalan masyarakat yang ada di Boy Dadi. Dengan pembicaraan ini sudah mekanisme untuk menyelesaikan. Itu kami berharap penyelesaian ini tidak dalam waktu terlalu lama sudah bisa diselesaikan. Dapat keputusan yang luar biasa. Pertama masalah bagi hasil tadi sudah disampaikan. Tadi juga dipanggil langsung kepala BPKD-nya, dipanggil langsung dan juga membicarakan untuk kedepannya harapan beliau, harapan Pak Gubernur, DBH untuk semua kabupaten kota di Bandar. Akan dibayar kan? Insya Allah. Berapa pun kalau kata sini? 98 lagi deh. 98 miliar. Itu akan dilunasin benar Bu? Tahu enggak? Oh enggak, cuma tahap aja. Tunggakan dana bagi hasil terjadi pada kepemimpinan Gubernur Arinal Junaidi yang kini telah habis masa jabatannya. Pemkot Bandar Lampung melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Bandar Lampung menyatakan sebelumnya telah berupaya menagih dana bagi hasil tersebut tapi belum ada tanggapan. Bahkan mereka kesulitan mendapat rincian total besaran hasil pajak tersebut. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.